Halo Sobat WK dimanapun Anda berada, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya di sini untuk program Talk Show Edukasi Seksual. Saya dengan Joanita Ari tentunya tidak pernah sendirian ya. Saya nggak pernah sendirian loh, dimanapun apapun acaranya nggak pernah sendirian. Ditemani dengan teman saya Ahmad Sabra. Alhamdulillah ganteng amat, habis mandi kayaknya. Habis keramas Mbak Ri. Udah keramas malam Jumat soalnya. Malam Jumat keramas lagi. Baik, dan tentunya adalah yang sudah Sobat WK tunggu ya, yang favoritnya Sobat WK dan narasumber favorit ya. Betul. Dokter Binsar Martin Siregar. Selamat malam, Mas Abri. Selamat malam. Apa kabar dokter? Baik, luar biasa. Iya, sehat selalu. Kayak Sabran juga cerah apa juga habis keramas juga dok. Baik dokter, malam hari ini ya Bung Sab, kita mau ngobrol tentang gangguan seks pada pria muda itu apa aja. Nah, padatnya rutinitas serta kesibukan kerja seringkali membuat kondisi tubuh tuh makin menurun gitu ya dok ya. Hal ini juga ikut mempengaruhi gairah seks khususnya bagi para pria gitu ya. Dialami juga untuk para pria-pria muda. Nah, padahal kadang wanita pasangannya itu menuntut pria yang jadi pasangannya ini, yang jadi pasangan sahnya ini ya dok, selalu menunjukkan performa maksimal untuk kaum hawa. Terus jadi apa aja nih dok gangguan seks pada pria muda ini? Baiklah, kan ada slogan sekarang ya Mbak Ari, Mas Abran. Ya. Politik itu menyenangkan. Tapi saya cuma bilang, bukan itu maksudnya. Seks itu juga menyenangkan. Iya toh? Kalau nggak menyenangkan, ya seks itu tidak akan menjadi satu trending topik dimanapun berada yang menjadi istilahnya nomor satu lah. Nah, kita harus tahu usia batas pria muda. Ya, jadi pembaca Tribun, Warta Kota, pria muda itu di bawah 40 tahun, ya. Nah, kalau ditanya apa saja gangguan seks pada pria muda, yang paling dominan itu adalah ejakulasi dini. Kasus terbanyak. Kasus terbanyak. Yang datang ke tempat artinya berkonsultasi, baik itu online, bertanya via WhatsApp, chat WhatsApp, karena nomor saya yang mendunia akibat YouTube ini, itu untuk pria muda ejakulasi dini. Itu nomor satu. Lalu nomor dua apa Mbak Ari? Nomor dua itu adalah selain ejakulasi dini, gangguan ereksi. Jarang itu hasrat yang terganggu, jarang. Ya namanya pria, man is a sexual man. Yang ngelihat wanita kurang bahan aja udah wow, kurang bahan gitu. Nah, apalagi yang istilahnya bentuk badannya bagus. Nah, pria muda kenapa dikatakan ejakulasi dini? Ada satu faktor resiko dari gaya hidup yang namanya masturbate. Onani, ya para pemirsa tahulah, pendengar, Tribuners ya, Warta Kota ya, sahabat Warta Kota, sahabat WK pasti tahu namanya masturbasi. Nah, masturbasi tidak menyebabkan gangguan organ reproduksi secara anatomis Mbak Ari. Tapi secara fungsi seksual. Karena apa? Karena waktu dia mengadakan masturbasi, dia akan membuat fantasi seksnya berjalan. Nah, fantasi seks yang berjalan itu akan menyebabkan ejakulasi yang cepat pada waktu dia memiliki kehidupan seks yang rutin dengan pasangannya. Ya, dalam hal ini pasangannya yang heteroseksual ya. Ya, saya harus ngomong nih sekarang nih, masa kini ya, heteroseksual yang sah itu ya, yang istilah sesuai dengan norma. Nah, waktu dia ejakulasi dini, maka itu akan menyebabkan terganggu, baik itu secara fungsi seksual, baik juga secara reproduksi. Belum apa-apa udah keluar, pangkat aja udah dapat peltu, nempel metu, ya belum apa-apa sudah keluar. Nah, jadi ternyata ejakulasi dini ini menjadi momok bagi banyak pria muda, Mbak Ari. Nah, waktu menjadi terganggu pria muda dengan ejakulasi dini, obatnya juga nggak murah. Mahal ya dok ya? Bukan mahal, bagaimana Mbak Ari? Artinya obatnya itu bukan seperti obat yang generik atau murah, enggak lah begitu. Tapi spesial, khusus gitu obat ya, yang dok, khusus.
Nah, pertanyaannya waktu dia sudah masuk dalam pernikahan, masih usia muda, masih merintis karir. Iya. Iya. Bisnis pun bukan bisnis yang besar, kecuali dia mewarisi Ya, kekayaan. soalnya kalau dia privilege-nya beda ya, Iya, Dok. privilege yang beda ya pasti mampu. Iya. Nah, disitulah saya melihat kondisi atau kendala yang dihadapi oleh para pria-pria muda ini. Ejakulasi dini. Belum lagi yang ketiga, ejakulasi dini pasti diikuti oleh apa? Gangguan ereksi. Lembek ya, Dok? Lembek, minimal kayak pisang, isinya pisang, derajat 2. Sampai ke tape, derajat 1. Parah dong, Dok, kalau itu. Iya. Nah, belum lagi kalau dia punya komorbid gaya hidup. Gaya hidupnya apa? Alkohol misalnya. Hebat ya kelihatannya Sabran ya. Minum alkohol gitu ya. Party. Air kata-kata party. Lu anak sekarang loh. Alkohol, belum lagi rokok, dan parahnya kalau narkoba. Akibatnya apa? Testosteron dia Drop jeblok. ya, Dok ya. Jadi seperti efek domino ini. Sebentar, Dok, sebelum lebih jauh nih, Dok, kok saya agak terganggu dengan satu pertanyaan dalam pikiran saya. Sebenarnya kalau masturbasi yang dilakukan oleh seorang pria, terutama pria muda, itu sebenarnya boleh atau mohon maaf, Dok, kan ada beberapa pria memilih untuk tidak menikah. Yes. Nah, artinya yes, kan dia yes, harus yes. sendiri Iya, ya. iya. Nah, itu gimana, Dokter? Gini, kalau saya cuman bilang, saya tidak berani menjudge dengan boleh tidak boleh. Baik. Karena itu bicara nanti keputusan hidup masing-masing. Tapi saya berbicara ya buat para pemirsa Tribun Warta Kota, masturbasi dalam konteksnya nanti fungsi seksualnya. Pada waktu dia nanti masuk menikah, kalau menikah. Baik. Kalau dia nggak menikah mah fine-fine aja Mbak Ari. Lanjutkan gitu ya? Lanjutkan. Sok Tancap ya. atur. Tapi ingat, nggak menikah itu kan ada 2 sekarang. Ya. Mereka nggak menikah betul-betul pure, virgin, artinya tidak melakukan hubungan seks, atau free sex. Free sex. Oh. Nah, yang free sex juga masalah. Tuh, iya toh? Timbul Iya. penyakit Tapi lain nggak- maksudnya gitu ya, Dok ya? bukan. Timbul masalah lain. Ejakulasi dini juga. iya. Oke, baik. Ejakulasi dini pada waktu dia yang namanya ketemu partner manusia sesungguhnya. Iya. Nah, ini menjadi masalah pada seorang pria yang melakukan masturbasi sejak usia remaja, terutama remaja ya. SMP, SMA ini kan influence-nya banyak banget nih. Ya. Porno, gambar-gambar atau gimana, akhirnya dia punya rangsangan seks, tidak bisa mengalihkan masturbasi dan akhirnya ejakulasi dini. Nah, ini masalah. Mengobati ejakulasi dini itu bisa tapi butuh waktu. Belum lagi uang. Sementara kondisinya masih muda, Iya. merintis karir, keuangan belum mapan, aduh, tambah berat itu. Stres banyak ini. Iya, belum lagi tantangan pekerjaan. Betul. Kalau dia udah punya istri, nah ejakulasi dini itu menyebabkan akhirnya terganggulah fungsi salah satu pilar seks, yaitu reproduksi. Punya anak. Belum punya anak di atas 2-3 tahun, orang tua, mertua mulai nyap-nyap. Nah, tambah stres. Minta cucu. Kapan hamil, kapan punya anak, aduh, tambah stres. Itu seperti satu lingkaran ya. Iya. Nah, itu dia. Bergulung ya, Dok. Bergulung, makin Jadi besar. kalau istilahnya kalau dari muda sudah masturbasi, terus suka minum alkohol, itu udah double-double ya, Dok? Gaya hidupnya kacau. Saya mau katakan ya, pembaca Tribun sahabat, pembaca Tribun Warta Kota, semua gaya hidup rokok, alkohol itu dan apalagi narkoba berbahaya buat fungsi seksual. Seksual. Oke. Clear, jelas. Ada datanya ya, Dok? Ada data. Dan yang paling berat, narkoba itu merusak sperma. Banyak kasus akibat dari narkoba sangat Subur, jelas tidak dia subur. merusak testis. Dan testis itu akhirnya spermatogenesis kacau. Kacau. Itu dia. Oke. Kemudian, Dok, kalau ejakulasi dini itu bisa disembuhin nggak sih, Dok? Bisa. Oh, Tapi gitu kan ya? butuh waktu, Mbak Ari. Oh, baik. Jadi ejakulasi dini itu butuh waktu untuk kesembuhan. Nah, kembali tadi saya katakan, obatnya juga obat yang spesial. Jadi benar-benar bisa kembali normal gitu ya, Dok? Bisa, bisa. Cuman menjadi masalah adalah kalau yang bersangkutan pria muda ini memang kan gini,
pria muda itu kan rata-rata masturbasi itu data ya, based on data, rata-rata kan SMP nih. SMP, SMA. Sabran SD, Dok. Oh iya. Zaman saya SD belum ada pornografi tapi. Dok. Tapi lu SD kan? Baru. Rata-rata SMP, SMA. Nah, bayangkan Mbak Ari, Mas Sabran, 6 tahun, 10 tahun melakukan itu. Ya, itu waduh, memang apa ya saya katakan ya? Itu baru masturbasi Mbak Ari. Masturbasi yang betul-betul masturbasi. Bagaimana kalau dia silent masturbation? Tahu nggak Diam-diam artinya? gitu ya, Dok, Diam-diam, gesek-gesek itu penisnya di tepi tempat tidur, di bantal guling, akhirnya sampai ejakulasi. Itu juga problem. Problemnya apa? Ejakulasi juga yang terganggu, tapi namanya retarded ejakulasi. Nggak bisa ejakulasi di dalam vagina seorang wanita. Harus ejakulasi di luar, karena dia nggak terangsang. Karena kebiasaan itu kali ya, Dok, ya? Yes. Saya punya kasus, bahkan dia pakai vibrator. Sedari SMP. Akibatnya waktu dia masuk pernikahan, ereksi bisa, ejakulasi dalam vagina nggak bisa. Oh gitu ya, Dok. Aduh, kasihan banget pasangannya itu dong, Dok. Harus pakai sex toy itu, Dok. Enggak, Gini, kita harus adain seks terapi namanya. Saya punya kasus, ada satu kasus saya berhasil yang namanya seks terapi yang dilakukan oleh istrinya. Dan saya bersyukur istri sampai hamil. Bisa ejakulasi dalam vagina. Itu perlu waktu minimal 6 bulan pengobatan. Kemudian, Dok, berapa lama sih sebenarnya waktu yang bisa disebut ejakulasi dini untuk seorang pria itu? Ejakulasi dini kita tidak bicara waktu Mbak Ari. Tapi kita bicara normally penetrasi penis ke dalam vagina itu 30-40 kali goyangan rata-rata ya. 30-40 kali. Itu normal, Dok? Ya, taruhlah di atas 20 lah ejakulasi. Tapi ejakulasi dini itu terbagi 3. Ya. Pertama, belum masuk vagina. Udah keluar. Itu stage 1, tahap 1. Yang tahap 2 itu baru masuk, cek, langsung ejakulasi. Yang ketiga, gitu ya, Dok. baru 1 kali, 2 kali, bahkan sampai 3 kali goyangan, udah. Nah, itu yang paling ringan. Yang paling berat belum ngapa-ngapain, udah keluar, udah. Baru dipegang ya, Dok? Baru pegang udah keluar. Atau baru masuk, cek, Itu mungkin keluar. lama nggak ketemu kali, Dok. Ya nggak begitu juga. Nggak mungkin gitu juga Mbak Ari, baru ketemu saking Gitu loh, Dok. saking senengnya ya, enggak begitu. Ya, itu namanya ada istilahnya itu ejakulasi seperti itu ya. Jadi tahap-tahapannya begitu. Before penetration sesaat dan baru awal lah sudah keluar dia begitu. Pel tuh, Mbak Ari. Baru Itu, Mbak Ari, nempel. ya. Gitu ya, Dokter Ya. ya. Jadi saya tambahkan sedikit buat pemirsa Tribun Warta Kota, gaya hidup masturbasi bagi seorang pria. Kalau bagaimana bagi seorang wanita? Masturbasi ada, nggak masalah. Oh, jadi nggak pengaruh kalau perempuan ya, Dok, Kalau ya? bagi seorang wanita tidak terlalu masalah. Pertanyaan, ada nggak pria wanita muda belum nikah, remaja masturbasi? Banyak. Ada lah, Dok, ya. Banyak sekali. Dan hampir rata-rata melakukan itu. Nah, tapi tidak nggak semua lah, Dok. Ya, tapi tidak berpengaruh kepada fungsi seksualnya. Oke. Hanya pria yang berbahaya bagi fungsi kehidupan seksnya. Itu bahaya banget ya. Nggak ada orgasme dini gitu, nggak ada ya, Dok? Nggak ada. Bagi perempuan nggak nggak ada. Terus kayak misalnya cara mencegah ejakulasi dini, apakah ada treatment atau latihan-latihan khusus gitu, Dok? Gini, sebetulnya ada Mbak Ari, Mas Sabran. Jadi sebelum mau ejakulasi ditekan itu di titik perineum, titik antara anus dengan buah zakar, di bawah dengan anus ada titik tengahnya itu ditekan oleh istrinya sebelum mau ejakulasi. Tapi pertanyaannya nggak favorit lagi gitu Mas Sabran, Mbak Ari. Nggak konsen juga, Susah, Dok? iya nggak konsen. Kalau lagi Nggak, enak ya. Nggak, susah sekali. Akhirnya sekarang ada obat yang kita berikan saja. Lalu yang kedua, kalau boleh fantasi itu atau dorongan itu kan pusatnya di otak. Loh, masturbate itu ngapain sih? Fantasinya. Mikirin siapa? Seolah-olah sedang dengan itu. Itu dia. Pengalaman ya. Dari SD, Dok. Astaga.
Ya, jadi intinya adalah bagaimana fantasi itu tidak terlalu dibiarkan Liar. liar atau mendorong. Bisa itu obat bantu, ada obatnya. Jadi kontrol ejakulasi. Ya, itu Mbak Ari, Mas Abran. Jadi nggak ada pengobatan kayak secara alami atau terapi secara alami Mohon gitu nggak maaf, ada ya? tidak ada. Jadi kalau misalnya ada iklan-iklan kayak gitu, bohong berarti ya, Dok ya? Apa tuh? Iya, pengobatan untuk apa yang secara alami tanpa obat kimia Dengan apa gitu. Ya, dia sih nggak sebutin sih, Dok, cuman hubungi ini untuk pengobatan secara alami gitu. Saya cuma bilang begini, yang sejauh ini ada namanya seks terapi untuk ejakulasi dini, itu menekan titik di antara bawah zakar dengan anus itu ditekan, itu aja seks terapi itu pun akan sulit, akan butuh effort, dan orang sekarang cenderung malas. Kita juga diajarkan tekniknya, menekan itu kan, tapi susah. Nah, jadi yang sekarang seks terapi yang saya kerjakan sesuai dengan keilmuan yang bisa kita lakukan tanpa obat itu retarded ejakulasi. Itu bisa. Seks terapi dilakukan oleh pasangannya supaya dia bisa ejakulasi di dalam vagina. Itu bisa. Tapi untuk ejakulasi dini, sepertinya Mbak Ari, Mas Abran harus dibantu obat. Ya, demikian. Baik, terima kasih dokter untuk penjelasannya malam hari ini, dan Sobat WK sudah tentunya tadi tuh dokter udah panjang lebar dari A sampai Z ya, gangguan seks pada pria muda apa aja. Jadi udah tahu ya bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara mengetahuinya, dan ciri-cirinya apa. Sebelum kita tutup, silakan reviewnya, Dok. Ya, gangguan seks pria muda yang paling besar adalah ejakulasi dini. Lalu juga namanya retarded ejakulasi, tapi frekuensinya atau insidensinya kecil. Setelah ejakulasi dini, mungkin akan membawa yang kedua, problem ereksi, dan akan membuat problem yang juga gangguan kadar hormon testosteron. Yang penting adalah pada waktu bagi para pria muda ini sudah mulai mengalami ejakulasi dini, tidak tertangani, mungkin segera mencari pertolongan ya. Dan ejakulasi dini dapat disembuhkan. Ya, surely dapat disembuhkan, pasti bisa disembuhkan, tapi butuh waktu. Sebagaimana masturbasi dilakukan 6-10 tahun, tidak mungkin home pimpa, simsalabim, membalik telapak tangan, ejakulasi dini sembuh, tidak. Tapi butuh waktu. Bagi Bapak Ibu, pemirsa Tribun Warta Kota yang ingin berkontak atau hubungi, silakan chat saya. Ya, saya ulang, silakan chat di 0813 8231 7586. Pasti saya balas. 0813 8231 7586. Saya praktek di Jakarta, di Pondok Indah, di Depok, dan di Bogor. Terima kasih Mas Abran, Mbak Ari. Terima kasih Dokter Binsar untuk pengetahuannya malam ini, dan Sobat TK, kita ketemu lagi di minggu depan dalam tema yang lebih menarik lagi, yang lebih asik lagi, tentunya dengan narasumber kesayangan kita, Dokter Binsar Magnesium Naga. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa. Selamat malam. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.